Halo Sobat Suka Cerita, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul salah satu kota besar di Indonesia. Langsung aja dengerin ceritanya sampai habis, sejarah dan asal-usul Semarang. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.696.366 jiwa pada akhir tahun 2023. Kawasan Mega Urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedung Sepur meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa sekaligus sebagai wilayah metropolitan berpenduduk terbanyak keempat di Indonesia setelah Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo, dan Bandung Raya. Seperti kota besar lainnya, Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Pembagian wilayah kota ini bermula dari pembagian wilayah subresiden oleh pemerintah Hindia Belanda yang setingkat dengan kecamatan. Namun saat ini, pembagian wilayah kota ini berbeda dengan pembagian administratif wilayah kecamatan. Meskipun pembagian kota ini jarang dipergunakan dalam lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Namun, pembagian kota ini digunakan untuk mempermudah dalam menerangkan suatu lokasi menurut letaknya terhadap pusat Kota Semarang. Batas wilayah administrasi Kota Semarang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, di selatan dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Kendal. Sejarah Semarang berawal kurang lebih pada abad ke-6 Masehi, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota, dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Akibat pengendapan yang hingga sekarang masih terus berlangsung, gugusan tersebut sekarang menyatu membentuk daratan. Bagian kota Semarang bawah yang dikenal sekarang ini dengan demikian dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu sekarang dan memanjang masuk ke pelabuhan Simongan, tempat armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1435 Masehi. Di tempat pendaratannya, Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan masjid yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Sampokong atau Gedung Batu. Pada akhir abad ke-15 Masehi, ada seseorang ditempatkan di Kerajaan Demak dikenal sebagai Pangeran Made Pandan atau Sunan Pandan Aran I untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Bergota. Sebagai pendiri desa, kemudian menjadi kepala daerah setempat dengan gelar Kiai Ageng Pandan Arang I. Sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II atau disebut sebagai Sunan Bayat. Di bawah pimpinan Pandan Aran II, daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sunan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, Sultan pun memutuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan kabupaten pada tanggal 2 Mei 1547
bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah setelah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga. Tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Semarang. Seiring dengan jatuhnya Pajang ke tangan Kesultanan Mataram, wilayah Semarang masuk dalam wilayahnya. Pada tanggal 15 Januari 1678, Amangkurat II dari Kesultanan Mataram di Kartasura menggadaikan Semarang dan sekitarnya kepada VOC sebagai bagian dari pembayaran hutangnya. Dia mengklaim daerah Priangan dan pajak dari pelabuhan pesisir sampai hutangnya lunas. Pada tahun 1705, akhirnya Susuhunan Pakubuwono I menyerahkan Semarang kepada VOC sebagai bagian dari perjanjiannya karena telah dibantu untuk merebut kembali Keraton Kartasura. Sejak saat itu, Semarang resmi menjadi kota milik VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1906 dengan Stadblad nomor 120 tahun 1906 dibentuklah pemerintah Gemeente. Pemerintah kota besar ini dikepalai oleh seorang burgemeester atau wali kota. Sistem pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda dan berakhir pada tahun 1942 dengan datangnya pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, terbentuklah pemerintah daerah Semarang yang dikepalai militer Shiko dari Jepang, didampingi oleh dua orang wakil Fukushiko yang masing-masing dari Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Tidak lama sesudah kemerdekaan, yaitu tanggal 15-20 Oktober 1945, terjadilah peristiwa kepahlawanan pemuda-pemuda Semarang yang bertempur melawan bala tentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada pasukan Republik. Perjuangan ini dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari. Tahun 1946, Inggris atas nama Sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak Belanda. Ini terjadi pada tanggal 16 Mei 1946. Lalu, pada tanggal 3 Juni 1946, dengan tipu muslihat, pihak Belanda menangkap Mr. Imam Sujahri, wali kota Semarang, sebelum proklamasi kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda, tidak ada pemerintahan daerah kota Semarang. Namun, para pejuang di bidang pemerintahan tetap menjalankan pemerintahan di daerah pedalaman atau daerah pengungsian di luar kota sampai dengan bulan Desember 1948. Daerah pengungsian berpindah-pindah mulai dari kota Purwodadi, Gubug, Kedung Jati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturut-turut dipegang oleh Raden Patah, Raden Prawoto Sudibyo, dan Mr. Ihsan. Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Rekomba berusaha membentuk kembali pemerintahan Gemeente seperti pada masa kolonial dulu di bawah pimpinan Raden Slamet Tirto Subroto. Hal itu tidak berhasil karena dalam masa pemulihan kedaulatan harus menyerahkan kepada Komandan KMKB Semarang pada bulan Februari 1950. Tanggal 1 April 1950, Mayor Soehardi, Komandan KMKB, menyerahkan kepemimpinan pemerintahan daerah Semarang kepada Mr. Kusbiono, seorang pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta. Ia menyusun kembali aparat pemerintahan guna memperlancar jalannya pemerintahan. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata asem yang berarti asam atau pohon asam dan kata arang yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang dekat pelabuhan Bergota dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan.
Penamaan kota Semarang ini sempat berubah pada saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi Samarang. Kota Semarang merupakan satu dari 3 pusat pelabuhan penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Kota Semarang pun mempunyai beberapa julukan, antara lain sebagai Veniti van Java, karena Semarang dilalui banyak sungai di tengah kota seperti di Venesia, Italia, sehingga Belanda menyebutnya demikian. Kemudian dijuluki sebagai Kota Lumpia. Lumpia adalah makanan khas Semarang yang terbuat dari akulturasi 2 budaya, yaitu budaya Jawa dan Tionghoa. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Semarang yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!